Pagi hari ini, tema kita yang akan kita belajar bersama-sama sesuai dengan topik-topik pembelajaran yang sudah diberikan oleh Pak Gembala. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadi atau satu topik yang diberikan kepada saya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Yang ayat-ayatnya sudah kita baca tadi ketika pembacaan firman Tuhan tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tapi baiklah, mari kita baca kembali supaya kita mengingat kembali. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ayat ke-6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Dia, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berat ini ayat yang terakhir ini. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, aku mengenal Kristus, aku mengenal Yesus, bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Judul ini memang judul yang sangat menarik. Judul menjadi serupa dengan Kristus ini adalah judul yang sangat menarik dan sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Oleh karena kita sedang dalam pembelajaran dengan tema yang besar menjadi murid Kristus. Murid Kristus, pemuridan. Dan saya pikir-pikir, kalau kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, maka seluruh yang kita namakan menjadi murid Kristus itu sendiri sudah terpenuhi. Bagaimana tidak? Kalau kita sudah serupa dengan Kristus, artinya karakter kita, artinya apapun yang kita lakukan sudah serupa dengan Kristus, maka kita telah menjadi murid Kristus. Itu sebabnya mengapa saya sebut judul ini, judul menjadi serupa dengan Kristus, adalah judul yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi apa artinya? Apa artinya menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah sebuah hasil kemerdekaan dari dosa. Sebuah hasil kemerdekaan dari dosa. Artinya bahwa kita telah menang kemerdekaan, kita telah bebas dari dosa. Itu adalah arti bahwa kita serupa dengan Kristus. Hal yang pertama adalah kita telah keluar dari apa yang disebut dosa itu sendiri. Yesus menjalani kehidupannya tanpa dosa. Dan kalau kita katakan bahwa kita serupa dengan Kristus, maka dosa itu sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita, jauh dari kita. Roma, kalau saudara baca di dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi pengertian yang pertama itu adalah bahwa
saudara dan saya, orang yang disebut sudah percaya kepada Kristus. Dikatakan kalau saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus, artinya bahwa saudara telah meninggalkan dosa. Saudara dan saya telah meninggalkan dosa. Dan saudara hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Kristus. Kalau saudara baca kemarin, saya tidak salah Pak Gembala juga menyinggung soal ayat ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan saudara bisa baca seterusnya. Jadi kalau kita katakan bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita telah memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang lama sudah kita buang, sudah tidak kita ingat lagi. Bahkan di dalam Roma dikatakan sudah mati. Mati, artinya jauh dari kita, terpisah dari kita. Hidup menjadi serupa dengan Kristus adalah hidup yang baru. Kita telah berpindah dari hidup yang lama yang penuh dengan dosa, yang suka dengan dosa, dan sekarang kita hidup bersama dengan Kristus yang suka akan kemuliaan dari Tuhan itu sendiri. Yang lama sudah berlalu, artinya sudah tidak ada lagi, dan yang baru sudah datang. Kita hidup di dalam hidup yang baru. Menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah kehidupan yang mengejar kekudusan. Bukan lagi hidup-hidup yang biasa saja. Bukan lagi hidup yang bercampur dengan dosa. Tapi hidup yang mengejar kekudusan. Hidup yang mengejar kemuliaan Allah. Itu adalah arti dari menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kalau kita katakan bahwa kita hidup menjadi serupa dengan Kristus, artinya bahwa kita memiliki karakter-karakter sesuai dengan Kristus. Kita memiliki karakter-karakter, sifat-sifat seperti Kristus. Apa itu sifat-sifat itu? Itu bisa saudara baca di dalam Galatia 5 pasal 22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Coba kita ingat. Tetapi buah-buah roh ialah 1, kasih, 2, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita katakan bahwa kita serupa atau menjadi serupa dengan Kristus, maka karakter-karakter kehidupan itu, karakter-karakter kekristenan yang terdapat di dalam Galatia 5 itu menjadi karakter kita, menjadi sifat kita, menjadi cara hidup kita. Yang ketiga, kalau kita katakan bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus, itu artinya bahwa kita lebih lagi giat di dalam melayani orang. Saudara perhatikan perhatikan pelayanan Yesus itu, di mana-mana dia pergi. Ke danau, ke gunung, kemana-mana, ke orang-orang yang sangat membutuhkan. Jika ada orang yang sakit, dia sembuhkan. Dalam pertemuan orang yang lapar, dia memberi makan, dan sebagainya gitu. Karakter yang mau terus melayani dan melayani. 3 fungsi itu. Jadi kalau kita katakan kita menjadi serupa dengan Kristus, artinya bahwa kita sudah terlepas dari dosa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita katakan bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita memiliki karakter-karakter Kristus yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 23 sampai 25 itu. Tapi mari coba kita melihat pembelajaran-pembelajaran apa yang ada di dalam bacaan yang kita baca tadi di dalam pertama Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-6 itu berkaitan dengan menjadi serupa dengan Kristus. Berkaitan menjadi serupa dengan Kristus. Hakikat tentang serupa dengan Kristus seperti apa yang
ditulis di dalam pertama Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara, menjadi serupa dengan Kristus artinya bukan kita mau jadi cakap seperti Kristus ya, hidung mancung, tinggi bagus, rambut super mie begitu gitu ya, yang kita lihat dalam gambar ya. Bukan seperti Pak Gembala terhadap rambut begitu. Tapi rambut yang cakap, bukan itu. Saudara, biar hidung tidak semancung dengan Kristus, tapi kalau saudara hidup baik dan memiliki karakter, maka saudara sama seperti Kristus itu sendiri. Jadi hidup menjadi serupa dengan Kristus itu bukan berkaitan dengan hal-hal fisikal, bukan tentang fisik, tapi menjadi serupa dengan Kristus itu adalah menjadi serupa dengan karakter dari Kristus itu sendiri. Ayat 1 dan 2 katakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu yang pertama. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara dan pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi apa maknanya? Apa maknanya menjadi serupa dengan Kristus dari dua ayat ini? Saya melihat ada satu makna yang termaktub di dalam bacaan itu, yaitu bahwa orang yang menjadi serupa dengan Kristus adalah orang-orang atau mereka yang sadar dan peka terhadap dosa. Takut berbuat dosa dan sensitif terhadap dosa. Artinya bahwa ketika dia melakukan sesuatu dan ini berkaitan dengan dosa, maka dia cepat sadar bahwa ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar, dan dia kembali kepada Tuhan. Dan kembalinya ada cara. Yesus Kristus sedang membuka tangan bagi saudara dan saya untuk menampung saudara. Jadi orang yang dikatakan orang yang menjadi serupa dengan Kristus itu adalah orang yang penuh dengan kepekaan di dalam kehidupannya. Dia tidak hidup sembarangan. Dia tidak hidup sembarangan. Dia hidup dengan melihat dan menyadari akan keberadaan Kristus. Sehingga apa saja yang dia mau lakukan, dia tahu benar bahwa ini tidak benar. Ini tidak boleh. Kalau kita lakukan itu kita melanggar. Kalau kita lakukan itu kita akan menyakiti hati Yesus. Kalau kita melakukan itu bahwa kita tidak menghargai Yesus itu sendiri. Itu orang adalah orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang menjadi serupa dengan Kristus. Yesus dalam kehidupannya sangat peka dengan dosa. Ada orang yang datang kepada dia minta kesembuhan, kamu akan sembuh, tapi ingat, jangan kamu berbuat dosa lagi. Dalam banyak kasus, sangat peka terhadap dosa itu sendiri. Sangat sensitif, sangat melihat dengan tajam benar bahwa kalau sesuatu yang tidak benar, maka dia menyadari bahwa sesuatu itu pastilah dosa. Saudara, hari ini saudara lihat banyak orang yang hidup yang tidak peka terhadap dosa. Apa saja dia lakukan? Melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Melanggar aturan, melanggar tata tertib, melanggar hukum-hukum, melanggar moral sekalipun. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Orang yang menjadi serupa dengan Kristus akan memiliki kepekaan terhadap itu. Kalau dia mau melakukan sesuatu dan itu melanggar aturan, melanggar tata tertib, apalagi melanggar moral, maka dia akan berhenti dan minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus yang siap mengampuni bukan hanya kepada saudara, tapi kepada seluruh dunia. Siapa saja yang datang kepada dia, pengampunan itu selalu dia berikan. Itu yang pertama. Orang yang hidupnya serupa dengan Kristus adalah orang yang peka terhadap dosa itu sendiri. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat dikatakan begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti
perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya memberi judul pada bagian ini adalah menjadi serupa dengan Kristus adalah mereka yang mengenal Allah, mengenal Dia, dan menuruti perintah-perintahnya. Orang Kristen yang serupa dengan Kristus adalah mereka yang taat dan mengikuti perintah Kristus. Roma 6 ayat 17 katakan begini, syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudara, dulu saudara dan saya memang adalah orang-orang yang berdosa. Tapi ketika saudara datang kepada Yesus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara sudah dibenarkan. Dan karena sudah dibenarkan, mari saudara dan saya taat kepada perintah-perintahnya. Mari kita semua taat kepada perintah-perintahnya. Mengenal Kristus itu artinya bukan sekedar tahu. Mengenal Tuhan itu artinya bahwa kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Dia. Akrab dan selalu berkomunikasi dengannya. Bukan hanya mengenal begitu saja, tapi selalu berkomunikasi, hubungan akrab. Kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Mari saudara terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan kita juga sampaikan sesuatu kepada Tuhan melalui doa-doa. Bukan sekedar mengenal, dikatakan sini, tapi mengenal dan menuruti perintah-perintahnya. Menuruti artinya patuh, artinya taat. Orang yang serupa dengan Kristus adalah orang yang mengenal Kristus dan orang yang menuruti perintah-perintahnya. Yang berikut ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Dia, saudara. Kalau kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang serupa dengan Kristus, maka kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Dia, artinya Dia di luar kita, artinya kita dibungkus oleh Dia. Saudara, kita dibungkus oleh Dia artinya bahwa seluruh keberadaan kita itu memancarkan karakter atau sifat-sifat dari Kristus itu sendiri. Berada di dalam Kristus artinya total kehidupan kita, bukan separuh-paruh, bukan separuh-separuh. Tapi seluruh total kehidupan kita mencerminkan dan terbungkus oleh karakter kita. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam Galatia, Paulus katakan begini, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kita memang hidup di dalam dunia ini. Saudara dan saya memang hidup di dalam dunia ini. Tapi yang orang lihat bukan lagi saya sebagai pribadi. Tapi orang akan lihat bahwa pribadi lepas pribadi saudara dan saya memancarkan akan karakter dari Kristus itu sendiri. Pertanyaannya begini, apakah orang lain di sekitar kita melihat kita itu dapat melihat Kristus atau tidak? Pertanyaan yang sesungguhnya itu. Atau orang lihat seseorang bukan Kristus yang nampak, tapi mungkin setengah suanggi begitu kali ya. Karena kata-katanya itu semua kata-kata yang
menyakitkan, kata-katanya penuh makian, kata-katanya itu penuh dengan kemarahan yang luar biasa. Hati-hati saudara, jangan sampai orang lihat kita tapi orang tidak mengenal Tuhan apa-apa. Karena karakter yang kita munculkan bukan karakter dari Kristus. Kasih tidak ada, kesabaran tidak ada, kelemah lembutan juga tidak ada. Dan kadang-kadang manusia ini kita bisa melakukannya dengan muka topeng begitu ya. Di tempat-tempat tertentu luar biasa. Hari-hari tertentu kita bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau hari Minggu begini, aduh semuanya baik begitu ya. Semuanya baik gitu. Kita bisa lihat semuanya baik. Bahu dapa, salam dan sebagainya ya. Tapi hari-hari lain bagaimana? Kalau kita ketemu dengan orang lain bagaimana? Hari-hari lain bagaimana? Kadang-kadang juga di dalam hubungan kekeluargaan, di dalam hubungan suami istri. Kalau ke orang lain suaminya lembut sekali. Luar biasa sampai kita pikir ini Papua kah orang Jawa. Gitu ya. Tapi kalau dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, waduh ini orang apa nih ya? Kita tidak bisa kenal lagi. Dia bukan lagi seperti manusia, tapi seperti setan yang sedang marah gitu. Sebaliknya juga begitu. Istri-istri kepada suami dan juga kepada anak. Kalau kepada orang lain, waduh kita bilang, wah ini ibunya adalah ibu teladan. Luar biasa sayang anaknya. Luar biasa memperhatikan anaknya. Tetapi kalau di rumah sendiri, luar biasa. Sampai orang datang, orang pikir ini rumah apa neraka? Ini rumah apa penjara? Ini rumah apa tempat ini untuk bertinju begitu ya? Itu bagian kehidupan kita yang harus kita perhatikan. Apakah hidup kita itu sudah memancarkan kasih Kristus? Atau tidak? Atau kita berbeda-beda? Hari tertentu saja kita baik, hari tertentu kita kurang baik. Pada orang tertentu saja kita kelihatannya baik. Pada orang tertentu kita punya sikap aslinya keluar. Karakter aslinya keluar. Tidak saudara. Kalau saudara menjadi serupa dengan Kristus, maka semua yang kita hadapi, apakah itu di dalam keluarga, apalagi di dalam keluarga, apalagi kepada istri, apalagi kepada suami, karena sudah menjadi satu dan serupa. Saudara tidak boleh mengasarinya. Saudara tidak boleh memberikan kata-kata yang sangat menyakitkan kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri itu artinya kepada istri atau kepada suami, karena dua menjadi satu. Apalagi kepada keluarga, kepada anak-anaknya, dan kepada yang lain. Semuanya harus sama. Kita harus memancarkan karakter Kristus yang terdapat di dalam Galatia 5 itu sendiri. Bahwa ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, dan seterusnya. Harus ada di dalam hubungan kita dengan orang lain. Mari saudara memperhatikan kehidupan saudara masing-masing. Supaya saudara terus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan akhir dari kekristenan kita. Itu tujuan akhir itu yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-6 tuh. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kekristenan kita harus berujung pada seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara, kekristenan kita itu bukan sekedar kita rajin terus-menerus mengikuti aktivitas. Itu baik, sangat baik. Tapi belum cukup. Saudara tiap minggu datang ke gereja. Saudara tiap ada ibadah ada di sana. Saudara ikuti pembelajaran-pembelajaran, itu sangat baik. Tapi bukan berarti itu akhirnya. Dan itu satu-satunya. Satu-satunya tujuan akhir dari kehidupan saudara adalah, kehidupan saya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan kekristenan yang terakhir
ultimate goal dari kekristenan kita adalah serupa dengan Kristus. Apa artinya itu? Kalau serupa dengan Kristus itu menjadi sesuatu yang harus kita kejar, yang menjadi harus kita capai di dalam kehidupan kekristenan kita tuh, maka kita harus bertumbuh terus-menerus. Kita harus bertumbuh. Harus ada perubahan setiap saat. Kalau sekarang kita baru memiliki 3 dari karakter Kristus, mari kita berusaha supaya kita dapat 4, dapat 5, dapat 6, dan sempurna dapat 7. Mari saudara, kehidupan kekristenan itu harus kita kejar. Harus kita kejar. Bukan hanya kita aktif di dalam aktivitas seluruh kegiatan-kegiatan rohani, bukan. Tapi kita harus mengejar supaya karakter Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita harus mengejar, ada progres setiap saat, ada kemajuan setiap saat, supaya kita bertumbuh. Di dalam Kolose 2, 6, 7 katakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus, karena itu hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan bertumbuh di dalam Dia. Artinya apa? Bahwa kalau saudara dan saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus berakar di dalam Dia, harus mencari makanan yang baik, yang kuat, supaya kehidupan saudara menjadi kehidupan kekristenan yang kuat. Bukan kehidupan kekristenan yang biasa saja, yang sedikit saja ada godaan, sedikit saja ada tantangan, saudara jatuh di dalam dosa. Tidak. Tapi saudara menjadi Kristen yang seperti akar yang berada di tepi sungai, yang kuat, yang selalu menghasilkan buah. Di dalam Mazmur pasal 1 itu katakan seperti itu. Kekristenan kita bukan berdiam di tempat, bukan. Kekristenan kita itu harus terus bertumbuh, dari waktu ke waktu terus bertumbuh. Harus jalan. Bukan juga jatuh bangun tapi di tempat yang sama. Kekristenan kita tidak boleh di situ. Kekristenan kita harus bertumbuh, menjadi kuat, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 29 katakan begini, karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula, Dia pun sudah menetapkan kita agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Artinya bahwa serupa dengan Kristus itu Allah mengenal kita, dan Allah sudah merancang saudara dan saya untuk kelak menjadi serupa dengan Kristus. Artinya tadi, ultimate goal yang paling terakhir dari kehidupan kekristenan saudara, dari kehidupan percaya kepada Yesus, haruslah kehidupan yang menjadi serupa dengan Kristus. Oh saudara, banyak kali kita tidak dapat bertumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita sudah menjadi Kristen yang begitu lama, puluhan tahun, tapi kehidupan kita tetap sama, jatuh bangun di tempat yang sama, jatuh bangun dengan dosa-dosa yang sama, tipu-tipu terus gitu, tidak pernah bicara yang benar, mencuri terus, tidak dapat menahan diri, dan tidak tahu apa yang menjadi haknya. Begitu terus, tidak saudara. Kehidupan kekristenan saudara harus bertumbuh. Kalau saudara dulu suka menyebut kata-kata kotor, sekarang jangan lagi. Jangan lagi. Kalau saudara suka berbicara yang tidak benar, tipu-tipu dan sebagainya, sekarang tidak lagi. Saudara bicara sesuatu yang benar. Ibrani 15 itu katakan begini, sebab sekalipun kamu dari segi waktu sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Jadi kalau saudara perhitungkan kehidupan saudara menjadi orang Kristen, saya tidak tahu saudara sudah berapa tahun menjadi orang Kristen. Bisa hitung dalam pikiran masing-masing. Saya ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tahun berapa kira-kira ya? Dan sampai sekarang saya sudah berapa puluh tahun saudara menjadi Kristen. Dan Paulus bilang, kalau kamu punya pengenalan terhadap Kristus selama itu, sebenarnya saudara sudah harus menjadi dosen, pengajar. Menjadi dosen, pengajar bagi orang yang baru percaya. Tapi ternyata kadang-kadang kita masih tetap di tempat. Kamu masih perlu lagi diajarkan, kata Paulus itu, asas-asas pokok dari penyataan Allah.
Asas pokok penyataan Allah itu apa? Tentang ya kasih, tentang bahwa Kristus datang, saudara dan saya, maksudnya supaya saudara dan saya diselamatkan, bahwa kasih Allah itu sangat besar dalam kehidupan. Itu asas-asas pokok, bahwa kalau siapa yang datang dan percaya kepada Kristus, mengaku dan percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan selamat. Itu asas-asas pokok. Saudara harus beranjak dari situ, tidak lagi di situ. Tapi bagaimana supaya kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ada perkembangan, ada progresnya, dan menuju kepada apa? Menuju kepada supaya kehidupan saudara serupa dengan Kristus. Itu sebenarnya intinya, saudara. Inti dari kehidupan kekristenan kita di situ. Tujuan terakhir di situ. Jangan puas dengan aktivitas kekristenan. Pergi gereja setiap minggu. Pergi ibadah di mana saja ada. Itu penting untuk menumbuhkan, mendewasakan kita. Itu penting untuk menumbuhkan dan mendewasakan kita. Tapi yang lebih penting lagi saudara dan saya, terus-menerus melihat dalam kehidupan pribadi saudara, dalam karakter kehidupan saudara, kehidupan keseharian saudara, apakah saya sudah mencerminkan karakter Kristus? Apakah saya sudah menjadi serupa dengan Kristus? Hal yang terakhir bagi saudara dan saya. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah alat atau cara melakukan penginjilan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya katakan, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah alat atau cara melakukan penginjilan yang sesungguhnya. Penginjilan itu adalah tugas dari semua orang yang telah percaya kepada Kristus. Itu bukan tugas pendeta. Itu bukan tugas majelis, bukan. Tapi semua yang ada, yang mengaku percaya kepada Kristus, maka kepada dia, kepada pundaknya, juga diberikan tugas untuk melakukan penginjilan. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan caranya, sesuai dengan konteksnya. Itu tujuan. Itu adalah tugas amanat agung yang diberikan kepada kita di dalam Matius 28 itu kepada semua orang, bukan kepada pendeta, bukan kepada gembala saja, bukan kepada majelis saja, tapi kepada semua pemuda, kepada semua kaum bapak, kepada semua kaum ibu, kepada pemuda-pemudi, semua kita ditugaskan bagaimana supaya hidup kita itu adalah hidup yang menginjil, hidup yang menyatakan, hidup yang memberitahu kepada orang tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu tugas utama. Kekristenan, hidup yang serupa dengan Kristus itu adalah sebenarnya penginjilan yang paling ampuh. Saudara kalau memperhatikan orang melakukan penginjilan itu ada 3 macam. Ada yang dengan tanda-tanda, by sign. Pakai kalung besar sini salib. Tulis nama Yesus, I love you. Itu juga. Pakai tato di sini, gambar Tuhan Yesus yang dirajam. Ya. Besar-besar, taruh di dada. Tuhan Yesus dengan mahkota durinya. Supaya kalau orang lihat, wih laki-laki ini orang Kristen. Laki-laki orang Kristen. Indri di atas lagi. Besar, indri di atas. Itu sign by sign. Jadi kita melakukan tanda-tanda itu, itu supaya orang lihat bahwa kita itu orang Kristen. Tapi apakah kelakuan kita sama? Belum tentu. Belum tentu. Ya, dengan tanda-tanda. Yang kedua, orang melakukan penginjilan itu dengan kata-kata, by word. Dengan kata-kata. Jadi datang kepada orang dan berdialog dengan orang. Berdialog dengan orang. Menyatakan kasih Tuhan dan membawa sampai orang itu mengenal Tuhan, terima Tuhan, percaya kepada Tuhan. By word. Itu bagus, tapi kadang-kadang itu menuntut kesempatan yang bagus, kesiapan lawan bicara kita. Terus yang terakhir itu kemampuan kita untuk menyampaikan.
Kalau bicara salah, orang bisa usir kita. Ya. Dengan maksud baik tapi bicara salah, orang bisa menolak kita. By word gitu. Kesaksian dengan kata-kata. Dan kadang-kadang kelemahannya itu adalah bahwa kita bersaksi tentang sesuatu atau bersaksi tentang orang lain. Bukan bersaksi tentang diri sendiri bagaimana saya percaya kepada Kristus. Tapi saya membawa kesaksian dari pengalaman orang lain. Seringkali begitu kelemahannya. Tapi di dalam bagian ini menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak sekedar bersaksi. Tapi kita menjadi saksi itu sendiri. Tanpa kata-kata kita menjadi saksi itu sendiri. Tanpa bicara kita menjadi saksi itu sendiri. Tanpa tanda-tanda kita bersaksi itu sendiri. Mengapa? Karena orang bisa lihat bagaimana kehidupan saya. Bagaimana cara bicara saya. Bagaimana kasih saya, bagaimana kelembutan saya. Pilihan-pilihan kata kita itu sangat membuat kesejukan hati. Bukan sebaliknya, membuat orang hati panas. Ya, seringkali kita tidak pintar dalam memilih kata, sehingga kita membuat orang lain banyak sakit hati. Memiliki Kristus, memiliki hidup serupa dengan Kristus adalah orang-orang yang memiliki kelembutan di dalam hidupnya. Jadi, menjadi serupa dengan Kristus adalah penginjilan yang utuh. Saya punya beberapa pengalaman mengenai ini gitu. Ada dulu di tempat kerja saya, dulu sebelum pensiun begitu, di satu tempat itu jangankan kita membaca Alkitab yang ada di bawah Alkitab gitu. Alkitab yang ada di dalam laptop pun disuruh hapus. Alkitab yang ada di dalam iPad pun disuruh hapus pada masyarakat itu, pada masyarakat tertentu itu. Dilarang devosi pada pagi hari. Dilarang berdoa pada pagi hari. Jadi kalau saudara makan, saudara buka mata begini, tapi itu ada sedang berdoa. Tidak tutup mata dan bikin begini, tidak. Buka mata lihat orang, tapi saudara berdoa untuk makanan yang ada di depan saudara. Konteks seperti itu tidak memungkinkan kita untuk bersaksi dengan kata-kata. Apalagi itu tanda-tanda tuh. Nanti don suruh kalau ada tato di sini don suruh kupas itu tato. Ya, ada tato di sini kah itu don suruh kupas itu tato. Tidak bisa saudara. Dalam konteks masyarakat atau kelompok seperti itu, saudara, tidak akan bisa saudara bersaksi melalui sign, melalui tanda-tanda, dan bersaksi melalui kata-kata. Karena semuanya dilarang. Apa yang bisa saudara bersaksi? Saudara harus bersaksi dengan kehidupan, dengan karakter dari Kristus. Sehingga orang akan bertanya, saudara, luar biasa saya lihat ya, saudara ini selama berkomunikasi dengan masyarakat, kok saudara sangat sabar, saudara sangat enjoy, sangat sukacita, saudara sangat penuh dengan kelembutan bicara dengan orang yang sebenarnya sangat menyengkelkan. Apa sebenarnya rahasianya? Di situ baru dialog mulai terbuka. Bahwa sebenarnya saya melakukan pekerjaan ini hanya bagian dari ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dan diskusi mulai terbuka seperti itu. Saudara tidak dapat, pada saat seperti itu saudara tidak dapat, dan apakah saudara sudah percaya kepada Yesus? Itu saudara dapat potong. Bukan cuma ini, dapat potong baru dapat usir gitu ya. Itu, jadi yang kelima ini menjadi yang sangat-sangat penting, menjadi alat dan cara kesaksian saudara. Menjadi serupa dengan Kristus adalah hakikat hakiki dari sebuah penginjilan itu sendiri. Pribadi kita. Diri kita itu sendiri menjadi saksi. Diri kita itu sendiri, karakter kita itu sendiri yang bersaksi tentang Kristus. Itu adalah kesaksian yang dianggap atau dipilih sebagai kesaksian yang sangat-sangat efektif dan sangat-sangat bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja. Bisa dilakukan di mana saja. Jadi ingat saudara, menjadi serupa dengan Kristus, ini bagian dari kesimpulan. Menjadi serupa dengan Kristus yang pertama bahwa saudara peka terhadap dosa.
Saudara tidak sembarangan. Saudara ketika ada dosa, saudara tahu ini dosa dan saudara tidak melakukannya. Yang kedua bahwa saudara mengenal dia dan menuruti perintah dia. Mengenal dia dan menuruti perintah dia. Dan yang ketiga, saudara selalu ada di dalam dia. Sehingga orang lihat Kristus yang hidup di dalam kita. Dan yang keempat, saudara tahu bahwa menjadi serupa dengan Kristus itulah ultimate goal. Goal yang paling akhir dari kehidupan kekristenan. Bahwa kita harus berusaha menuju ke sana. Memiliki seluruh kehidupan, memiliki seluruh karakter kehidupan Kristus. Dan yang keempat, yang kelima adalah bahwa serupa dengan Kristus itu jadikan saudara dan saya menggunakan itu sebagai alat kesaksian di dalam kehidupan keseharian kita. Pasti Tuhan memberkati kita semua kalau kita melakukan hal seperti itu. Mari kita jadikan hidup kita ini sebagai saksi yang menceritakan tentang pengampunan, keselamatan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan biarlah orang lain melihat bahwa hidup kita ini bisa datang kepada Dia. Dengan begitu orang lain akan bisa datang kepada kita jika kita hidup mencerminkan, memancarkan kasih, melihat, memancarkan kasih Kristus. Dan hidup kita itu orang lihat sebagai orang-orang yang memiliki karakter serupa dengan Kristus. Saya minta Bapak Hans untuk berdoa.